Baik pemirsa, tadi data yang beliau sampaikan 2013 memang bangga menjadi warga Kota Jambi itu survei masyarakat kita memang 30-40%. Kemudian di survei independen lagi pada 4 tahun berikutnya Bang, 2017 kalau nggak salah, itu disurvei lagi tingkat kebanggaan menjadi Kota Jambi itu nyaris mencapai 100%, yaitu di angka 97%. Itu data yang saya baca. Jadi dapat disebut kebanggaan menjadi warga Kota Jambi 4 tahun kepemimpinan Pak Esi Pasha memimpin Kota Jambi cukup drastis peningkatannya, sedrastis anggaran yang dinaikkan. Ini yang luar biasa. Baik, itu dari sisi aspek kita bicara hardware-nya pembangunan Kota Jambi, merubah dan menyulap Kota Jambi yang sebelumnya malu menjadi warga kota, sekarang bangga menjadi warga kota dalam bentuk physically. Sekarang kami ingin melihat bagaimana pengelolaan dan program dalam hal peningkatan sumber daya manusia secara umum masyarakat Kota Jambi di aspek pendidikan. Nah, akses pendidikan dan manajemen program pendidikan apa yang telah dilakukan dan awalnya tantangannya bagaimana sehingga hari ini mencapai titik kesuksesan sekarang. Silakan. Tahun 2014 saya pelajarin semua data-data tentang kependidikan. Waktu itu SMA masih bergabung dengan kita, SMA. Nah, waktu itu banyak sekali rumor yang masuk ke saya terkait dengan biaya-biaya tambahan pendidikan. Ini di sekolah negeri, ya, sekolah yang konon waktu itu katanya bebas SPP. Tetapi yang dirasakan masyarakat, orang tua waktu itu menyekolahkan di sekolah negeri itu lebih mahal dibanding dengan sekolah di swasta. Swasta jelas bayar SPP, sudah. Tapi tidak kena biaya yang lain. Tapi di negeri ini ada biaya pembangunan, kemudian ada biaya belajar apa pokoknya kelompok di sana. Kalau era-era itu biaya bangku, biaya meja pun bayar. Ya, betul ya. Beli baju harus di sekolah. Benar. Beli buku dan lain sebagainya. Ada biaya komite dan lain sebagainya. Pokoknya di total lebih mahal membayar SPP di sekolah negeri, swasta. Kemudian saya panggil kepala dinas waktu itu, saya bilang, Pak Kadis, saya mau hapuskan pungutan-pungutan dan kewajiban-kewajiban di sekolah negeri ini. Tidak boleh ada pungli, tidak boleh ada pungutan-pungutan dan pemaksaan lagi. Contoh baju nih ya. Ada satu keluarga mengeluh dengan saya, anaknya itu hanya beda 1 tahun, 2 bersaudara itu ya. Yang satu kelas 3 SMP, yang satu lagi baru masuk SMP. Badan sama besar. Karena beda 1 tahun. Beda salah. Yang satu lagi kelas 2 SMP, 2 SMP. Nah, di sekolah itu jadi abangnya yang mau masuk ke SMA kan ada bajunya ini. Baju itu masih bagus, bisa dipakai adiknya, tapi adiknya tidak diperbolehkan harus membeli pakaian di sekolah tersebut ya. Nah, kemudian saya sudah buat umuman, edarkan tidak boleh ini A, B, C, D. Sewaktu itu saya ingat betul kepala dinas menghadap saya. Itu saya baru sekitar berapa bulan jadi wali kota. Pak Wali, para guru kita mau demo. Dia bilang gitu, demo kenapa? Saya bilang, demo tidak boleh dihapuskan kewajiban membeli baju dan lain sebagainya. Saya bilang silakan demo. Demo jam berapa? Besok Pak Wali jam 10. Oke, kalau demo jam 10 silakan kita terima, tapi Pak Kadis siapkan SK penggantian mereka semua. Nah, kita siapin SK nih. Ternyata mereka gak jadi demo, takut. Ternyata jabatan kepala sekolah itu masih sesuatu yang seksi bagi mereka. Akhirnya berjalan. Saya paksa mereka berjalan tanpa ada pungutan-pungutan. Nah, kemudian kami mulai berpikir bagaimana menghapuskan strata sekolah favorit. Ya. Karena pada saat PBDB itu sekolah-sekolah favorit ini, misalnya SD ini, SMP ini, jadi SMA numpuk, ini, itu terlalu numpuk di sana. Yang saya lakukan apa? Zonasi. Ya. Sebelum pemerintah pusat melakukan sistem zonasi, Kota Jambi sudah melakukan sistem zonasi. Kenapa zonasi? Dengan ada zonasi ini, maka masyarakat di lingkungan sekolah ini, sekolah yang katanya favorit tadi, apakah dia pintar, apakah dia orang mampu, tidak mampu, akan mendapat kesempatan sekolah di sana. Ya.
Walaupun dia misalnya dia menginginkan sekolah yang di jauh-jauh favorit, dia tidak akan dapatkan sekolah ini. Nah, sehingga dengan pembagian ini merata. Ya. Yang pinter tadinya yang berprestasi mau menuju sekolah favorit, tapi nggak boleh. Dia harus pinternya di sekolah yang dekat rumah dia. Ya, kemudian kepala sekolah searching. Kepala sekolah yang berprestasi di sekolah besar, saya kirim ke sekolah kecil. Biar dia ngurus yang itu lagi ya. Ngurus yang kecil, buat lagi jadi populer, jadi besar yang kecil Ya, itu. ya. Nah, waktu itu banyak yang protes, Pak kami kan berprestasi, kenapa kami dikirim di sekolah kecil? Nah, saya jelaskan, karena ini penghargaan untuk Anda, saya bilang itu. Nah, ini yang saya lakukan untuk dunia pendidikan saat itu. Jadi memang momok sebelum abang jadi wali kota waktu itu, saya ingat sekali itu bisa disebut tiap minggu saya kritik tentang Ya. pungutan-pungutan yang ada di kota Jambi. Betul. Saya bikinlah satu acara di Jambi TV sebatas untuk mengkritik banyaknya pungutan. Ya. Dan memang kami akui sejak kepemimpinan Bapak beberapa pungutan itu memang terminimalisir bahkan tertekan. Ya. Bahkan nggak ada sekali. Betul. Kalaupun ada, kalau apalagi sekarang udah ada ombudsman, ada pun sekarang lapor semua orang ya. Jadi kita berharap sekali Kota Jambi, warga masyarakat tetap melek, tetap kritis, seluruh hak layanan Anda bisa terpenuhi secara baik dan maksimal. Baik, itu dari aspek pendidikan. Nah, kita ketahui di Kota Jambi ini kan beragam masyarakatnya, ya, mulai dari yang stratanya baik, orang kaya, miskin segala macam. Kami ingin tahu selama kepemimpinan Abang di Kota Jambi ini, bagaimana mengelola kesenjangan itu, kesenjangan sosial dan dampak ekonomi bagi masyarakat Kota Jambi sehingga semuanya bisa merasakan memiliki yang Abang sebutkan tadi, sense of belonging terhadap Kota Jambi. Silakan. Baik, sebetulnya tanpa terasa masyarakat itu sudah mengeluarkan uang ya untuk membantu saudara-saudara kita yang memang belum beruntung atau masuk dalam kategori keluarga tidak mampu. Pada saat itu saya istimewakan keluarga tidak mampu ini. Ya, contoh misalnya, ketua RT itu boleh mengeluarkan surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan RT ini sangat sakti sekali. Bisa mendapatkan fasilitas pendidikan gratis, bisa mendapatkan fasilitas kesehatan gratis. Ya. Jadi kalau dia sudah pegang surat keterangan tidak mampu, dia berobat ke puskesmas. Jangan coba-coba kepala puskesmas atau petugas puskesmas tidak melayani dia. Dia bilang, Pak, ini ada SKTM. Atau petugas puskesmas akan tanya, ada SKTM? Ada, didahulukan. Menjadi prioritas jadinya. Untuk yang mereka lihat bukan warga yang ini. Ya. Tapi SKTM ini mereka membayangkan wajah wali kota. Ya, jadi Daripada kami urusan dengan wali kota, sudahlah handle lebih cepat. Ya. Kemudian puskesmas juga kami buat inovasi. Contoh misalnya puskesmas lansia. Ya. Lansia ini kami buat aplikasi untuk bagaimana mereka itu konsultasi berobat itu tidak antrian. Yaitu dengan sistem by SMS atau WA waktu itu, WhatsApp. Ya. Jadi data semua lansia di puskesmas itu didata, kemudian didata lagi kapan dia kehabisan obatnya, kapan dia harus konsul, kapan itu akan dihubungi lewat handphone. Nomor WhatsApp waktu itu atau pakai SMS waktu itu. Contoh misalnya Bapak ini misalnya, ya Bapak harus konsultasi karena obat Bapak sudah habis. Bapak boleh datang hari Senin jam 10. Jadi dia datang hari Senin jam 10 tidak pakai antri lagi. Begitu datang 5 menit langsung dilayanin. Dapat obat pulang. Jadi paling dia 15 menit udah pulang. Tapi kalau dulu itu dia antrian gabung dengan pasien umum. Nah, kemudian ibu-ibu hamil juga. Kami buat aplikasi-aplikasi yang memang dia tidak lagi menunggu pada konsultasi dan layanan-layanan terkait dengan kehamilan dia, ya. Kemudian apalagi? Kami memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Misalnya nih, ya, ada masyarakat yang sudah ditanggung kesehatannya, tetapi harus dirujuk ke rumah sakit luar. Apakah Palembang atau Jakarta? Tentunya mereka ini tidak punya ongkos tiket, tidak punya biaya hidup untuk menjaga pasien ini. Kami anggarkan lewat APBD. Sehingga mereka untuk berangkat naik pesawat atau mobil sudah tidak mikir lagi. Ada dana untuk 2 orang. Kemudian untuk menjaga itu kami siapkan dana juga untuk 1 atau 2 orang itu selama 2 minggu, maksimal 2 minggu. Kalau tidak 2 minggu dia harus keluar dulu, maka dikasih lagi nanti 2 minggu ke depannya.
per 2 minggu, Per 2 minggu. mendapat bantuan dari Bantuan Pemkot dari gitu ya. Pemkot, iya. Oke, itu. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian kami juga membuat forum CSR. Yaitu semua pelaku usaha wajib bergabung di forum CSR dan wajib mengeluarkan tanggung jawab sosialnya sebesar persentase yang sudah diatur undang-undang kepada forum ini. Nah, salah satu penggunaan dana forum ini adalah membantu warga yang tidak mampu untuk berobat. Misalnya nih, dia mau membeli obat, ternyata obat di sini di rumah sakit ini tidak tersedia. Oke. Dia harus beli obat di luar. Nah, maka ini akan dibantu. Sepanjang ada catatan atau dia mengeluarkan uang dahulu akan direimburse. Kita ganti melalui dana forum CSR ini. Jadi peran-peran para teman-teman perusahaan, Pelaku usaha kita pelaku gunakan. usaha tetap- Jadi salah satu membangun kota Jambi ini yang saya katakan ada 4 unsur. Unsur keempat adalah masyarakat. Itu masyarakat dan juga pelaku usaha. Contoh misalnya hotel ini, ya hotel ini. Kawasan ini kan kumuh dulu itu Ya. di belakang ini. Ya. Pemerintah tidak mampu membangun kawasan ini waktu itu. Pelaku usaha meminta izin. Saya katakan boleh, tapi kamu bangun lingkungan ini. Apa konsepnya? Ini. Tenaga kerja 85% harus orang lokal. Yang ketiga, CSR kamu jalankan. Tidak akan ada pungli, saya jamin. Tidak akan ada calo, izin dipermudah semua. Syarat diminimalisirkan. Berarti itulah salah satu cara untuk mengajak investor ikut peran aktif dalam Iya, membangun kota betul. gitu ya, untuk meningkatkan. Saya sadar dulu, ini ibu kota provinsi. Benar. Harus dibangun juga oleh pihak ketiga. Syarat pihak kita yang membangun tadi adalah memudahkan pelayanan perizinan. Jangan ada pungli di sana. Karena salah satu problematika bagi teman-teman pengusaha dalam hal untuk berinvestasi di daerah tertentu itu memang dalam proses administrasi Ya, izin pelayanan segala perizinan ya. Yang pertama kali saya lakukan itu adalah saya selaku wali kota itu berhak memanggil investor ini. Betul. Ya. Karena ada tanda tangan terakhir izin itu di tangan saya. macam. Betul. Tapi awal saya dilantik, saya panggil kepala PTSP, saya akan distribusikan kewenangan ini kepada Anda. Saya tidak akan ketemu dengan investor, tapi ketemu sama Anda. Tapi sebelum Anda tanda tangan, Anda lapor saya dulu. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga investor tidak perlu ketemu saya untuk tanda tangan ya atau tidaknya. Ya. Biasanya momoknya selama ini begitu. Di situ. Nyangkutnya belum ditandatangani oleh kepala daerah, Nah, mau belum ketemu ditandatangani dulu. oleh bupati, oleh kata Iya. itu yang menjadi investor jadi Sungkan. iya, ya ini ya jadi susah. Tapi dengan teknik dan manajemen yang seperti itu, Iya. mendelegasikan kepada kadisnya, Iya. sehingga memperlancar, Berlancar. mempermudah. Baik Bang, itu dari sisi aspek meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melibatkan peran pihak ketiga, teman-teman pengusaha. Sekarang kita masuk bagaimana dari sisi layanan, aspek kesehatan Oke. di Kota Jambi ini. Selama Abang, apa yang aksesnya yang bisa dipermudah oleh masyarakat yang dirasakan, baik sebelum maupun setelah Abang menjabat? Kalau sebelum zaman saya menjadi wali kota, saya tahu persis kondisi kesehatan di Kota Jambi ini. Kalau mau masuk rumah sakit harus ada DP dahulu, ya kan? Booking kamar kayak nunggu hotel ya. Administrasi lebih berharga dari nyawa. Itu Kalau problem bisa sekali. dipersulit, kenapa dipermudah? Ya, itu budaya yang Waktu ya, dahulu kan? Ya, benar. Nah, saya tidak ingin ada kata-kata itu lagi. Ya, sehingga saya katakan kepada kepala-kepala fasilitas kesehatan yang ada di Kota Jambi, baik itu swasta maupun pemerintah, tidak boleh lagi pengobatan IGD menanyakan dahulu siapa dia, depositnya mana, warga mana, dan lain sebagainya. Ya, layani dahulu mereka, selamatkan nyawa mereka, baru ditanyakan administrasinya kepada yang mengantarnya. Jangan kepada orang sakit. Jangan yang sakit. itu problem. Apabila ada pelayanan yang mengeluh dikarenakan terjadi intimidasi, terjadi pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan mereka, maka saya akan copot pejabat tersebut. Sehingga sampai saat ini health coverage kita itu sudah mendekati 100%. Jaminan kesehatan terhadap warga di Kota Jambi ini
melalui BPJS Kesehatan itu sudah di angka 98,9%. Nyaris semuanya ya. Hampir 100%. Sehingga kita kemarin mendapat penghargaan di pusat Itu luar biasa. terkait dengan coverage yang dilakukan oleh pemerintah ini. Oke, itu luar biasa. Itu memang pemirsa, tanggung jawab negara hadir dalam menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat itu harus terwujud dan tampak. Dan ini sudah dilakukan oleh selama kepemimpinan Abang untuk memastikan bahwa mereka terjamin kesehatannya dan pengobatannya apabila mereka berurusan layanan di rumah sakit.